Sementara itu, pemirsa, kepolisian Resor Bengkulu membongkar praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Ya, dan mirisnya korban dan pelaku masih sama-sama berusia belasan tahun. Inilah detik-detik saat tim Buser Polres Bengkulu bersama unit perlindungan perempuan dan anak menggerebek sebuah hotel melati di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu yang dijadikan sebagai lokasi prostitusi online. Yang mengejutkan, prostitusi online ini dikendalikan oleh sejumlah remaja yang masih berusia belasan tahun antara 15 hingga 18 tahun. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan dari salah satu orang tua yang melaporkan anak perempuan yang berusia 13 tahun tidak pulang ke rumah selama 1 minggu. Dari hasil penyelidikan, ternyata korban dibawa oleh pacarnya dan seorang teman perempuannya untuk menginap di hotel. Di hotel tersebutlah korban dijual kepada pria hidung belang. Polisi pun menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya pacar korban, 2 remaja wanita yang ikut menjual korban, dan seorang resepsionis hotel yang menerima keuntungan. Adapun modus operandi daripada keempat pelaku itu, yang pertama pelaku menjemput korban di rumahnya, kemudian membawa ke kamar 05 Hotel Oasis, kemudian menyetubuhi anak tersebut. Dari tindak prostitusi ini, para pelaku muncikari mendapat keuntungan Rp25.000 hingga Rp100.000. Polisi pun menjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 hingga 15 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Hendro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami AKP Weliwanto Malau, Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Halo, selamat siang Pak Weliwanto. Selamat siang Mas Bram, Ya. Mbak Ratu. Ya, terima kasih Pak Weli. Pak Weli, sebelumnya Pak Weli, Ya. total ada berapa remaja Pak Weli yang menjalankan bisnis ini dan kisaran umur mereka dari berapa ke berapa Bapak? Jadi yang kita amankan pada saat itu hasil laporan dari ibu kandung, si pelapor, itu anaknya sudah melaporkan kepada kami hilang 2 minggu. Saat kami melaksanakan penyelidikan dan identifikasi yang bahwasannya si anak tersebut dibawa oleh pacarnya dan temannya di salah satu hotel, yaitu Hotel Oasis di kamar 05. Yang dimana dilakukan perbuatan ada pidana persetubuhan oleh pacarnya. Kemudian seminggu kemudian tanggal 29 itu berpindah lagi ke Hotel Pattaya Jalan Pariwisata Pantai Panjang, yang dimana itu di sana dia diajari bahwasanya membuka salah satu aplikasi untuk bisa meraup keuntungan daripada si mucikari tersebut, yang dimana kamar tersebut 103. Jadi hasil penyelidikan, hasil laporan tersebut kami datangi bersama Opsnal dan Macan Gading unit PPA juga. Di sana didapati si anak tersebut sedang berada di dalam kamar. Itu Pak Bram. Ya Pak Weli, apakah kemudian ini merupakan sebuah sindikat begitu? Apakah memang sudah lama dilakukan dan seperti apa hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan? Jadi mereka ini lingkungannya itu mencakup kepada 3 mucikari ya, yang kita sudah tetapkan tersangka, yang dimana perannya masing-masing. Jadi tersangka si AM ini yaitu sebagai pencari pelanggan, kemudian si penyedia kamar itu yang tetapkan DPO yaitu inisial AZ. Mereka masing-masing ada peran masing-masing, yang dimana si korban ini masih pelajar kelas 2 SMP, masih berumur 13 tahun. Begitu, jadi lingkungan mereka dan lingkup dan jaringan mereka sampai masing-masing memiliki perbuatan atas prostitusi, eksploitasi seksual dan ekonomis anak tersebut. Gitu Mbak Ratu. Bapak, sejauh ini Bapak, jumlah korban jiwa yang telah dijual para pelaku ini ada berapa Bapak, dan apa modus para pelaku ini hingga akhirnya para korban ini bisa terjerat? Jadi sementara korban ini semuanya korbannya anak-anak. Dapat kami jelaskan itu ada 3 orang korban anak-anak, termasuk si korban anak pelapor yang dilaporkan oleh ibu kandung, ada 3. Jadi modus mereka itu yaitu meraup keuntungan. Jadi sehari mereka bisa melayani tamu dan pelanggannya sampai 7 dan 10 pelanggan dari suatu aplikasi yang diambil dari pelanggan si mucikari tersangka si AM. Demikian Pak Bram. Iya, jadi para korban ini tidak mengetahui begitu ya akan dijual begitu di dalam situs online ini. Dan saat ini bagaimana dengan para korban? Apakah sudah dilakukan pendampingan Pak Willy? Baik, untuk para korban kita sudah permintaan kepada UPTD PPA Pemkot Kota dan Peksos dari pihak
provinsi, PPA-nya juga. Jadi pihak tersangka anak-anak ini juga kita sudah minta pendampingan dari Bapas. Jadi dari hasil mereka melakukan aksi open BO maupun pelayanan seksual tersebut, salah satu tersangka ini merupakan juga menjadi korban dan dia telah memiliki seorang anak hasil dari perbuatannya tersebut. Di tanggal 1 September 2022 kemarin lahirlah anak dari si tersangka anak tersebut. Ya, Pak Weli, ini kan masih banyak yang di bawah umur Pak Weli dari pelaku dan juga korban. Lalu penanganan proses hukumnya nanti akan seperti apa Pak Weli? Untuk tersangka anak kita akan pendampingan terhadap Bapas. Kepada Bapas nanti sudah didampingi gitu untuk tersangka anak dan pemberkasan juga akan lebih cepat kita melaksanakan untuk mendapatkan tersangka anak kepastian hukum yang jelas gitu. Baik, Pak Weli, kemudian langkah dari Polres Bengkulu sendiri seperti apa ke depannya? Untuk langkah kami untuk si korban anak kami sudah meminta ke psikiater yaitu RSCKO untuk menghilangkan rasa trauma daripada si korban anak, yang dimana kan korban anak diajak temannya di kamar, kemudian si pelanggan itu datang dari si mucikari inisial si AM tersebut. Jadi si anak hanya bisa pasrah terhadap pelanggan yang telah dicari oleh si tersangka AM gitu. Baik Pak Weli atau AKP Weli Wanto Malau selaku Kasarsi Polres Bengkulu, kami berharap kejadian ini terulang kembali dan pengawasan orang tua seharusnya lebih ketat lagi. Terima kasih Pak Weli.